Setelah operasi katanya tidak boleh makan ikan atau telur karena nanti bikin luka yang akan semakin susah sembuhnya. Kadang kita sering mendengar ya, oh pasiennya belum mengeluarkan gas nih gitu. Jadi apakah boleh makan nih setelah operasi? Nah, untuk operasi-operasi yang tidak berkaitan dengan saluran pencernaan gitu, dengan durasi yang singkat, itu setelah sadar penuh lagi dibuat gini, misalnya kalau lagi di rumah dia lagi nangis-nangis atau lagi agak bandel terus nanti disuntik loh sama dokter. Nah, nggak boleh tuh kayak gitu, itu bikin trauma. Jadi dia ada asosiasi bahwa kalau ke dokter itu akan disuntik, akan nyeri, akan tidak nyaman gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Sehat RSCM, apa kabar? Jumpa lagi di acara podcast RSCM yang membahas masalah kesehatan dan solusinya. Kali ini bersama saya Dr. Mahendra, spesialis bedah MH, yang akan memandu obrolan dengan narasumber, yang mana kita akan membahas topik yang sering bikin orang tua menjadi cemas, yaitu persiapan operasi pada anak-anak. Banyak orang tua yang khawatir, mulai dari apakah operasi ini akan aman nantinya untuk anak, bagaimana anak nantinya akan dibius, sampai apa yang harus dilakukan ataupun disiapkan sebelum operasi. Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu seorang dokter spesialis bedah yang memperdalam lagi ilmu bedah khusus pediatri atau bedah anak, yang siap berbagi penjelasan dengan bahasa yang mudah kita pahami. Siapakah dia? Mari kita sapa dulu ya. Halo Dr. Wulan. halo. Iya, spesialis bedah, subspesialis pediatri, konsultan. Bagaimana dok kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dokter Mahen sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, pada siang ini kita mungkin mulai saja karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat dok. Jadi mungkin kita mulai dengan sebenarnya apa saja kondisi-kondisi yang bisa memerlukan operasi pada anak ini dok? Ya, jadi spektrum penyakit atau kelainan yang memerlukan operasi pada anak itu sangatlah luas ya. Jadi ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh bisa terjadi kelainan atau penyakit yang membutuhkan operasi. Berbeda dengan populasi dewasa dok, kalau pada anak ini banyak yang kelainan bawaan juga yang harus dioperasi. Gitu. Kalau pasien dewasa kan kelainan bawaan sudah lulus nih ya, dia tidak misalnya tidak ada kelainan bawaan, dia ada penyakit lain yang mengharuskan operasi seperti kanker, seperti itu ya. Namun pada anak itu seringkali didapatkan lahir dengan kelainan bawaan yang membutuhkan operasi. Seperti apa? Jadi dari kepala nih, misalnya ada tumor di daerah wajah, tumor di daerah leher, kemudian kerongkongan buntu atau istilah medisnya atresia esophagus. Kemudian juga ke bawah lagi ada atresia usus-usus kecil dan usus-usus besar buntu yang bisa disebabkan oleh atresia ani atau anus yang tidak bolong, seperti itu. Ada juga kelainan bawaan berupa hernia dan testis yang tidak turun. Hernia itu adalah penonjolan usus keluar melalui selangkangan ke kantung kemaluan pada laki-laki, pada perempuan juga bisa ya. Kemudian selain kelainan bawaan ada juga penyakit yang lain seperti tumor ginjal atau kita kenal dengan nefroblastoma atau Wilms tumor. Ada juga tumor di rongga perut lain yang sering itu namanya neuroblastoma. Kemudian juga ada tumor di wajah, kemudian kelainan di ekstremitas tangan atau kaki gitu ya, berupa jari-jari yang berlebih atau jari-jari yang saling berdempetan. Kemudian ada juga kelainan yang didapat dok, jadi bukan bawaan dan bukan tumor, tapi misalnya usus buntu, peradangan. Nah itu apendisitis, kita perlu operasi juga. Kemudian ada juga invaginasi atau intussusepsi, yaitu usus masuk ke dalam usus terjepit gitu ya. Nah hal-hal tersebut bisa membutuhkan tata laksana operasi pada anak Anda. Jadi segera temui dokter anak atau dokter bedah pediatri untuk melakukan diagnosis dan tata laksana yang benar, gitu dok. Baik dok. Nah, masuk ke tahap yang selanjutnya nih dok. Kan tadi banyak nih kasusnya pada anak-anak, apalagi kelainan-kelainan bawaan. Nah, banyak orang tua nih takut, katanya anaknya terlalu kecil untuk dioperasi. Nah, sebenarnya ada nggak sih batasan usia tertentu agar operasi itu aman untuk anak? Atau bagaimana sebenarnya dok? Ya baik.
Ya ini memang pertanyaan yang ada di benak banyak orang tua ya dok, bagi yang anak-anaknya membutuhkan operasi. Usia aman secara patokan itu tidak ada. Tidak ada kita aman di usia segini tuh tidak ada. Namun memang banyak yang menganut apabila operasinya ini elektif atau operasinya tuh bukan yang emergency, bukan yang sangat urgent, yang tidak mengancam nyawa, yang bisa ditunda, itu banyak yang menyarankan untuk dioperasi di atas usia 3 tahun berkaitan dengan kematangan dari otak dan perkembangan otaknya ini. Nah, agar tidak terpengaruh dari obat bius di usia yang lebih muda gitu. Namun berbagai kondisi menyebabkan kita terpaksa harus melakukan operasi. Oleh karena itu, pada kasus-kasus yang seperti ini itu kita hitung risk and benefitnya secara individual. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Ya, misalnya saya kasih contoh. Misalnya anak bayi baru lahir dengan anus yang tidak bolong atau atresia ani. Jadi tidak ada saluran pembuangan feses maupun udara yang paten. Nah, oleh karena itu pasiennya menjadi kembung, besar sekali perutnya, kemudian tidak bisa makan dan minum, dia cenderung akan muntah. Kemudian yang lebih parahnya lagi, usus-usus yang sangat lebar di dalam itu karena tidak ada saluran keluar itu bisa pecah atau perforasi kalau istilah medisnya. Nah, hal ini dapat mengancam nyawa. Usus yang sudah pecah dapat menyebabkan infeksinya menyebar ke seluruh tubuh dan bisa menyebabkan gagal organ hingga kematian. Oleh karena itu, apabila memang diperlukan, tentunya operasi harus dijalani dengan mempertimbangkan risk and benefit dari setiap pasien. Begitu dok. Baik dok. Nah, kalau misalnya nih sudah kita edukasi, terus sudah tahu dari keluarga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari keluarga, kira-kira untuk menghadapi operasi ini nanti apa sih yang harus kami siapkan nih dok? Nah, seperti itu. Bagaimana kira-kira dok? Ya, yang paling penting adalah siapkan mental orang tuanya dan mental anaknya dulu, gitu ya. Jadi apabila orang tua ini sudah mendapatkan penjelasan dari dokter, ya. Lalu lakukan penjelasan juga kepada anaknya secara bersama-sama dengan dokternya juga, dan gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak gitu ya. Itu secara mental pertama. Yang kedua, tentunya kita membuat anak ini nyaman dan tidak merasa asing di lingkungan yang baru. Misalnya kita bawa barang-barang favorit anak kita seperti selimut, bantal yang biasa dia gunakan, kemudian boneka atau mainan atau empeng ya, atau titer yang biasa dia gigit-gigit itu. Nah, sehingga dia merasa bahwa saya nyaman dengan barang-barang ini meskipun berpindah lokasi, bukan rumahnya yang seperti biasa, tapi dia ada rasa nyamannya, begitu dok ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan instruksi puasa yang diberikan oleh dokter anestesi, biasanya dokter bius yang memberikan instruksi puasa ya. Jadi diharapkan anak tidak makan atau minum pada waktu yang sudah dibatasi oleh dokter anestesi tersebut ya. Kemudian juga kita mandikan anak kita dengan, biasanya dari rumah sakit memberikan sabun khusus ya, antiseptik untuk mandi sebelum operasi ya. Ada cara-caranya nanti di ruang operasi atau di kamar rawat inap itu biasanya dijelaskan tuh dok. Kemudian setelah mandi itu tidak usah digunakan krim, lotion atau bedak dan hal yang sejenisnya, minyak telon dan lain-lain itu tidak usah ya. Kemudian jangan juga dipakaikan aksesoris gitu. Seperti apa, misalnya ada anak yang sudah pakai anting gitu ya, nah itu dilepas dulu, atau gelang atau kalung, nah itu tidak usah dipakai. Demikian dok. Ini ada yang menarik nih dok dari yang penyampaian dokter sampaikan tadi ya. Itu anak perlu puasa atau pemeriksaan khusus sebelum operasi. Nah ini bagaimana dok sebenarnya? Karena banyak orang tua berpikir kayaknya kalau anak ini disuruh puasa nggak akan sanggup nih dok. Nah bagaimana nih sebenarnya aturannya nih dok? Nah baik ya, jadi pada pasien yang akan melakukan operasi, menjalani operasi dengan pembiusan umum itu memang diperlukan puasa. Namun pada pasien yang pembiusannya lokal, terutama bagi anak-anak yang sudah besar dan dapat diberikan pengertian ya, itu bisa tidak usah puasa untuk pasien dengan bius lokal. Nah, umumnya memang anak-anak kita lakukan pembiusan umum ya, dan ini memerlukan puasa 6 jam untuk makan dan susu formula ya. Kemudian kalau pasiennya masih ASI itu puasanya 4 jam untuk ASI. Kalau misalnya 2 jam sebelum operasi
itu kita masih bisa memberikan cairan bening ya. Cairan bening tuh bukan hanya air putih, namun air gula atau air yang mengandung karbohidrat yang sudah disiapkan dari rumah sakit. Jadi bukan puasa bener-bener sama sekali nggak boleh ada yang masuk nih dok, tapi ada jam-jamnya ya, seperti yang telah disampaikan tadi. Baik dok, berarti kita simpulkan yang sementara itu cairan bening 1-2 jam, ASI 4 jam, kemudian susu formula 6 jam, dan makanan padat itu 6-8 jam. Betul ya dok. Oke. Nah, masuk bagaimana sebenarnya untuk mempersiapkan mental baik bagi anak maupun bagi orang tua yang baik dok? Ya, oke. Jadi kuncinya adalah be informed ya. Jadi tanyakan sejelas-jelasnya kepada dokter yang akan mengoperasi dan juga dokter yang akan membius gitu ya. Jadi dokter tentunya akan memberikan penjelasan mengenai penyakit, kemudian tindakan operasinya nanti seperti apa, risikonya apa, komplikasinya apa, alternatifnya apa gitu ya. Kemudian kalau ada sesuatu di luar perkiraan itu penyelamatannya bagaimana. Nah, itu semua akan dijelaskan oleh dokter. Apabila ada yang kurang, Bapak atau Ibu boleh bertanya kepada dokternya gitu ya. Kemudian anak pun jangan lupa diberikan pengertian gitu ya. Jadi dengan anak diberikan informasi mengenai apa yang nanti akan dijalani, nanti misalnya ada di operasinya sebelah mana, itu diberikan misalnya boneka atau gambar gitu. Nanti di sebelah sini loh, seperti juga di perut adik gitu. Nah seperti itu. Jadi dianalogikan gitu dengan boneka atau mainan yang menarik buat pasien seusianya gitu. Nah, hal ini, pengertian ini akan mengurangi kecemasan dan juga menambah kelancaran dari operasi. Jadi tahu apa yang diantisipasi seperti itu. Jadi kerjasama antara dokter dengan pasiennya juga baik gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga anjurkan pasien dan keluarganya untuk selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada Tuhan yang Maha Esa yang dipercaya ya, agar kita setelah berusaha sebaik-baiknya ini kita serahkan hasilnya kepada Sang Pencipta. Demikian dok. Ya benar dok. Memang tidak ada mungkin seorang dokter akan berbuat sesuatu yang akan mengecewakan, tapi semua sudah ada takdirnya dok ya. Kita pasti usaha selalu yang terbaik. Iya. Kemudian ini kita sudah membahas tadi masalah tentang operasi. Kemudian ada hal lain yang juga sangat ditakuti oleh orang tua. Dan ini saya juga pernah beberapa kali mendapatkan pasien yang bertanya, ini anestesinya nanti itu apakah kira-kira aman dok? Yang ditakutkan itu ini pasien ditidurkan. Nah, berapa lama nanti, bagaimana prosedurnya? Nah, ini akan selalu menjadi pertanyaan bagi orang tua dan momok yang cukup menakutkan. Bagaimana menurut dokter? Iya baik. Mungkin sebaiknya pertanyaan ini lebih bagus dijawab oleh dokter anestesi ya, dokter yang lebih ahli menjelaskannya ya. Namun sepanjang yang kami tahu sebagai ahli bedah itu memang studi-studi baik pada hewan maupun manusia sudah membuktikan bahwa obat bius yang digunakan pada anak meskipun dia masih bayi itu atau lebih muda dari umur 3 tahun itu aman diberikan selama operasinya singkat, pemberiannya juga jumlahnya tidak banyak, kemudian tidak berulang operasinya. Jadi kalau untuk prosedur yang 1 kali operasi gitu, nah insya Allah itu aman gitu ya. Nah untuk mengantisipasi hal ini juga kita tahu ya dari FDA, Food and Drug Administration itu juga sudah mengeluarkan list obat gitu ya, yang apabila digunakan di bawah 3 tahun ini harus dengan perhatian gitu. Jadi dokter-dokter itu juga dengan adanya list tersebut, dokter anestesi pasti akan lebih memperhatikan pemberian dengan apabila diperlukan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi selama kita melakukan operasi untuk 1 kali dan tidak memanjang durasinya itu mudah-mudahan aman. Demikian dok. Baik dok. Nah kemudian ada mungkin pertanyaan juga dari sebagian masyarakat yang selalu menanyakan apabila kita mengedukasi untuk tindakan operasi itu berapa lama dok kira-kira proses operasinya pada anak? Ini hampir selalu ditanyakan oleh orang tua. Nah, ini pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara merata ya dok. Benar. Karena spektrum kelainan, penyakit dan kompleksitas tindakan atau prosedur operasi itu sangat berbeda untuk satu penyakit dengan yang lainnya. Ya, saya berikan contoh apabila ada tumor yang kecil di kulit gitu ya, atau prosedur sirkumsisi atau sunat, atau juga hernia ya
usus turun ke kantung kemaluan atau di selangkangan, atau testis yang belum turun ke bawah. Nah itu mungkin operasinya bisa sekitar 1 jam kurang lebih gitu ya. Namun ada prosedur operasi juga yang sangat kompleks gitu, yang memerlukan waktu yang lebih panjang gitu. Seperti mungkin untuk ada penyambungan usus-usus yang buntu gitu ya. Kemudian juga ada saluran empedu yang buntu, kelainan bawaan yang disebut atresia biliar misalnya. Nah itu juga operasi panjang. Jangan lupa juga ada kelainan jantung yang mayor, itu juga operasi besar dan durasinya juga cukup lama. Jadi untuk tahu perkiraan yang lebih precise atau persis ya, itu sebaiknya didiskusikan dengan dokter yang merawat anak Anda, begitu. Baik, berarti kita paling hanya bisa menyampaikan dari sisi estimasi kemungkinan ya, Betul, Dok ya. iya Dok. Dan itu pun berbeda-beda pada kasusnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang operasi, sudah membahas tentang pembiusan. Masuk ke tahap berikutnya yang juga sering ditanyakan, apakah setelah operasi yang perlu kita perhatikan atau yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat anak itu dalam masa pemulihan? Baik, ya pertanyaan yang bagus ya Dok ya, karena habis operasi itu kadang orang tua tuh merasa, aduh baru menjalani operasi, kasihan pasiennya atau anaknya, jangan dulu disuruh bergerak gitu ya, jadi berbaring aja dulu gitu kan. Nah ternyata penting bagi kita untuk mobilisasi dini setelah operasi. Jadi sesuai dengan tingkat kompleksitas operasi, apabila dia menjalani operasi yang minor atau moderate ya, nah itu bisa dianjurkan untuk segera bergerak gitu ya setelah operasi, selama rasa nyerinya tertoleransi dengan baik dengan obat yang diberikan ya. Harapannya adalah kita memberikan obat analgetik atau obat anti nyeri supaya pasien lebih mudah untuk segera mobilisasi, segera bergerak setelah operasi. Mungkin dimulai dari miring kanan dan kiri, kemudian setelah itu duduk, kemudian mencoba berdiri, kemudian berjalan. Berjalan juga kan tidak langsung jauh ya Dok, kemudian biasanya ke kamar mandi dulu yang ada di kamar perawatan pasien, seperti itu. Ya, kemudian selain mobilisasi yang kita perhatikan yaitu nutrisi. Nah, kadang kita sering mendengar ya, pasiennya belum mengeluarkan gas nih gitu. Jadi apakah boleh makan nih setelah operasi? Nah, untuk operasi-operasi yang tidak berkaitan dengan saluran pencernaan gitu, dengan durasi yang singkat, itu setelah sadar penuh itu bisa langsung diberikan makan dan minum. Ya, tentunya dengan menanyakan kepada pasiennya apakah ada rasa mual atau rasa tidak nyaman gitu ya akibat proses operasi atau pembiusan yang telah dijalani. Kalau misalnya ada, bisa disampaikan ke dokternya, nanti kita berikan obat anti mual dan pasien bisa mulai makan dan minum. Tentunya makan dan minum mulai dari sedikit-sedikit dulu ya Dok ya. Misalnya air putih dulu atau air sirup, air gula. Kemudian apabila dia masih merasa mampu, boleh dilanjutkan dengan bubur atau nasi gitu, itu nggak ada masalah. Namun untuk operasi-operasi perut yang melibatkan saluran cerna dengan operasi yang cukup kompleks gitu ya Dok, nah itu kita akan memantau setiap hari dari tanda-tanda apakah ususnya ini sudah siap untuk menerima makanan atau belum ya. Tanda-tandanya apa? Dari bising usus atau bunyi ususnya, kemudian juga dari apakah ada mual muntahnya, atau kalau kadang-kadang kita perlu memasang selang lambung yang keluar dari hidung, atau kalau bahasa medisnya NGT, nasogastric tube, kita lihat produksinya. Nah itu akan kami evaluasi setiap hari untuk menentukan kapan pasien boleh mulai minum dan makan. Ini cukup menarik nih Dok. Masalahnya berarti tidak selalu harus menunggu kentut sesudah operasi nih Dok ya. Iya. Oke. Mungkin kita selain masalah itu kita juga membahas bisa ini Dok tentang mitos atau fakta nih Dok. Ada beberapa hal yang di masyarakat awam mungkin setelah operasi katanya tidak boleh makan ikan atau telur karena nanti bikin luka yang akan semakin susah sembuhnya. Nah ini sebenarnya bagaimana Dok? Kayak banyak gitu-gitu ya Dok. Iya. Iya. Jadi itu mitos Dok. Karena apa? Karena dalam penyembuhan luka operasi justru kita membutuhkan protein. Ikan, telur itu merupakan sumber protein yang sangat baik. Jadi regenerasi sel yang kita harapkan setelah operasi itu bisa ditunjang dengan pemberian protein dari makanan anak-anak kita. Itu ya, kecuali memang yang sebelumnya
anak kita sudah alergi terhadap makanan tersebut, ya tentunya tetap jangan diberikan gitu ya, karena akan menambah penderitaan ini. Jadi setelah operasi ada rasa nyeri, kemudian ada alergi, tentunya jangan, meskipun kita membutuhkan protein. Kita bisa cari sumber protein alternatif yang lain daripada yang hal-hal yang anak ibu dan bapak alergi gitu. Jadi mitos gitu ya, Dok. Baik, berarti kalau tidak ada masalah sebelumnya dengan ikan atau telur tersebut, tidak ada masalah berarti kan? Nggak ada masalah. Justru lebih baik mungkin ya. Bagus, ya. Kemudian katanya nih, Dok, habis operasi yang seperti dokter sampaikan tadi kan ada anjuran yang bergerak, tapi kebanyakan orang tua justru habis operasi anak tidak boleh banyak bergerak karena justru nanti akan bikin luka operasinya tambah parah. Nah, ini bagaimana, mitos atau fakta ini, Dok? Ini mitos juga, Dok, karena gini, kalau kita terlalu lama berbaring atau tidak bergerak itu justru akan muncul komplikasi-komplikasi lain seperti adanya peradangan pada paru gitu ya, atau yang disebut istilah medisnya pneumonia, Dok ya. Kemudian juga ada yang namanya hipotrofi otot-otot. Hipotrofi itu otot-ototnya jadi kecil karena dia jarang bergerak justru. Nah, sehingga mobilisasi dini itu penting dan perlu kita tekankan setiap kita setelah operasi visit kepada pasien. Nah, itu juga kita harus ingatkan sebagai dokter bedahnya. Jadi jangan takut untuk bergerak. Apabila pasien masih mengeluh, ini masih nyeri, Dok, jadi belum bisa bergerak, kita evaluasi lagi pemberian analgetiknya atau obat anti nyerinya. Ya, kalau perlu diberikan frekuensi yang lebih banyak atau mungkin dosis yang lebih tinggi ataupun dikombinasikan dengan obat analgetik lain gitu. Berarti justru perlu kita motivasi anaknya untuk bisa bergerak lebih cepat ya, Dok, ya? Betul, ya. Oke. Nah, satu hal lagi nih, ada lagi yang bertanya itu anestesi atau pembiusan. Itu bikin anak mengalami penurunan kognitif. Nah, yang itu tadi benar atau kita tidak ini? sudah bahas ya, Dok. Iya. Jadi memang perlu ditekankan lagi bahwa penelitian pada hewan dan manusia sudah ada yang meneliti tentang ini. Apabila operasi dilakukan tidak berulang dan tidak memanjang, itu aman untuk bius pada anak gitu ya. Tentunya apabila memerlukan usia yang lebih muda, tindakan pada usia yang lebih muda dan operasi yang lebih lama, tentunya akan dibicarakan secara individual untuk menghitung risk dan benefitnya tadi. Baik, Dok. Mudah-mudahan ini menjadi ini sekali ya bagi yang menyaksikan. Ini adalah beberapa mitos ya, dan juga fakta. Nah, kemudian nih, Dok, apa sebenarnya tanda-tanda yang perlu menjadi kekhawatiran atau yang perlu diwaspadai orang tua setelah operasi yang menjadi perhatian khusus gitu, Dok, yang membahayakan? Apa kira-kira yang perlu kita perhatikan, Dok? Iya, baik, yang pertama tentunya rasa nyeri pasca operasi ya, Dok, karena kan ada sayatan gitu, kemudian ada jahitan gitu. Nah, rasa nyeri ini dievaluasi, kita tanyakan kepada anaknya ya, apabila sudah bisa berkomunikasi apakah ringan, sedang atau berat, dan kita juga ada scoring untuk menilai nyeri pada anak gitu. Jadi nanti berdasarkan scoring tersebut kita berikan obat yang sesuai gitu. Kedua, adanya perdarahan tentunya karena operasi itu memerlukan sayatan, baik sayatan besar maupun sayatan kecil ya. Untuk sayatan kecil, resiko perdarahan pasca operasinya tentunya lebih kecil. Apabila sayatan besar itu harus kita evaluasi apakah di perbannya ada rembesan darah dan apakah rembesan tersebut terus melebar di kasa, di perban atau balutan tersebut bertambah atau tidak gitu ya. Kalau bertambah sampai perbannya itu jenuh dengan darah gitu, tentunya sebagai dokter akan melakukan evaluasi ulang pada luka tersebut. Jadi perbannya dibuka, kita lihat mana yang membuat perdarahan atau masih ada active bleeding. Jadi nanti akan ditata laksana sesuai hasil evaluasi tersebut. Ya, kemudian apalagi nih yang kira-kira pasca operasi ya, Dok ya? Iya. Pasca operasi ya nyeri, perdarahan, demam mungkin ya. Ya, demam juga kadang ya. Demam itu bisa terjadi misalnya pasca operasi besoknya demam. Nah, ini kita memikirkan apakah pasien cairannya cukup dulu atau kurang gitu. Jadi dari balance cairan yang masuk melalui infus maupun masuk melalui mulut itu dikurangi dengan cairan yang keluar dari tubuh ya, melalui buang air kecil atau juga dari
penguapan keringat atau insoluble water loss ada hitung-hitungannya gitu ya. Apabila memang ada indikasi dehidrasi, tentunya kita akan koreksi pasiennya. Apabila minum bisa dianjurkan untuk minum lebih banyak. Apabila masih menggunakan infus bisa diberikan cairan untuk rehidrasi. Kemudian juga kita evaluasi apakah ada peradangan pada sekitar infus. Kadang-kadang nih jalur infus yang di tangan itu dia bengkak atau merah atau nyeri. Nah, itu juga bisa merupakan penyebab demam gitu. Sehingga kita kalau bisa kita lepas sesegera mungkin infusnya apabila memungkinkan, namun apabila tidak mungkin perlu diganti lokasinya yang baru gitu. Jadi itulah hal yang harus diperhatikan ya. Baik dok. Nah mungkin ini juga dok, bagaimana sebenarnya orang tua tuh mempersiapkan anak secara emosional agar tidak trauma terhadap rumah sakit atau tindakan medis, atau jangan sampai nanti justru melihat dokternya aja udah langsung trauma gitu. Nah gimana kira-kira dok? Baik, ya jadi ini khusus untuk sebenarnya terutama anak ya yang kita bahas ya. Kalau anak itu kan masih kondisi psikologis dan emosionalnya juga masih berbeda-beda dan masih berkembang gitu ya. Jadi kita tetap harus jelaskan pertama kali kenapa anak Anda memerlukan operasi ini atau tindakan medis ini gitu. Jadi kita review lagi kenapa adik dibawa ke sini. Adik kan ada sakit kan, nih ada benjolan di selangkangan. Kan kadang-kadang adik sakit atau kadang-kadang ada yang rasa ganjel. Nanti setelah operasi itu untuk memperbaiki ini deh supaya nggak ada lagi yang ini. Jadi kita berikan dia manfaat yang akan dia dapatkan setelah menjalani operasi sehingga dia mau itu. Jadi tanya mau nggak gitu. Dan apalagi kalau kita berikan pilihan gitu ya. Jadi nanti pas operasi kan ada diantar nih ke dalam, mau diantar sama mama atau sama papa gitu. Jadi dengan kita berikan pilihan tuh kita memberikan sense of control gitu sama anaknya bahwa dia tuh memegang kendali gitu. Oh gitu ya. Jadi ada tips and triknya memang ternyata. Saya juga kita juga harus belajar lagi untuk mempraktekkan ini kepada pasien-pasien kita ya dok ya. Nah kemudian juga gunakan medium-medium yang menyenangkan buat anak. Gunakan gambar atau gunakan boneka untuk menjelaskan. Jadi selain sikap kita yang menyesuaikan dengan kondisi anak secara usianya, kita juga bisa menggunakan medium tersebut. Dan tentunya untuk menghadapi anak kita harus lebih ramah, lebih approachable gitu ya, lebih friendly gitu kepada anak gitu. Jadi anak-anak ini tidak trauma gitu. Kelihatan nggak dok? Kelihatan dari ya? ininya dokternya udah ramah gitu ya. Nah, iya jadi bukan cuma hanya yang perempuan yang bisa begitu ya dok, laki-laki juga harus bisa begitu ya. Nah kemudian tetap kita harus jujur kepada anak. Ya, jadi jangan dibohongin justru anaknya gitu ya. Apalagi dibuat gini, misalnya kalau lagi di rumah dia lagi nangis-nangis atau lagi agak bandel terus nanti disuntik loh sama dokter. Nah, nggak boleh tuh kayak gitu. Itu bikin trauma. Jadi dia ada asosiasi bahwa kalau ke dokter itu akan disuntik, akan nyeri, akan tidak nyaman itu. Jadi hindari kebiasaan di rumah yang seperti itu. Kemudian kita sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit pun harus melakukan usaha yang seperti tadi itu dok, yang lebih ramah, lebih bisa menjelaskan kepada anak menggunakan medium yang menyenangkan buat anak gitu. Gitu sih. Baik dok, luar biasa penjelasannya. Oke, sebagai penutup nih dok, apa pesan dokter untuk para orang tua yang anaknya akan atau sedang dijadwalkan untuk operasi ini dok? Nah ya, jadi kepada sobat sehat RSCM yang kebetulan anak-anaknya memerlukan operasi, kami berpesan bahwa memang kadang operasi ini menjadi satu-satunya jalan buat anak, ayah dan bunda untuk mendapatkan kesembuhan ya. Karena kan kelainan struktural, kelainan anatomis itu memang tidak bisa diobati dengan pil atau puyer atau sirup gitu. Jadi satu-satunya jalan mungkin perlu operasi. Namun operasi ini bisa kita buat sebagai hal yang tidak mengerikan dan tidak traumatis kepada anak kita dengan memperhatikan hal-hal yang tadi sudah kita bahas gitu. Jadi mari kita hantarkan anak kita untuk mendapatkan treatment atau tindakan medis dan operasi dengan kondisi mental yang siap dan menyenangkan.
Demikian Dokter Mahen yang dapat saya sampaikan. Baik, berikut ayah bunda tidak perlu takut lagi untuk operasi. Silahkan temui saja dokternya. Belum tentu juga dioperasi kan. Iya. Yang penting komunikasi dengan dokternya, jangan takut dan berikan support untuk anaknya. Baik, Sobat Sehat RSCM, mungkin demikian bincang-bincang kita bersama narasumber pada hari ini. Kami berharap informasi ini jangan berhenti hanya pada Anda. Silahkan teruskan kepada keluarga, kerabat, dan Sobat Sehat semua. Kita tutup dengan sedikit pantun. Burung nuri hinggap di dahan, berkicau riang tiada beban. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Sampai jumpa pada podcast yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.